Deposito versus obligasi, mana yang bikin tabungan cepat bertumbuh? Kalau ngomong soal tempat aman simpan uang, banyak orang langsung kepikir deposito. Aku juga dulu gitu. Padahal ada satu instrumen yang gak kalah aman dan bikin tabungan cepat tumbuh, tapi sering banget dilewatkan karena belum banyak yang kenal, obligasi. Di video ini, kita akan bahas head to head antara deposito dan obligasi, khususnya obligasi negara. Nonton sampai habis ya, jangan di skip-skip, biar kamu punya gambar lengkap dan bisa nentuin mana yang paling cocok buat tujuan keuanganmu. Halo semua, selamat datang di channel Strategi Keuangan. Media edukasi dan strategi untuk pemula belajar dari nol. Sebelum kita membandingkan deposito dan obligasi, yuk kenalan dulu. Deposito adalah simpanan di rekening bank yang hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu. Sedangkan obligasi adalah surat utang yang berjangka waktu yang dikeluarkan oleh negara atau perusahaan. Obligasi yang dikeluarkan oleh negara disebut juga SBN atau surat berharga negara. Kalau punya deposito, kita akan dapat bunga rutin. Sedangkan kalau kita punya obligasi, kita akan dapat kupon rutin sampai jatuh tempo, lalu modal dikembalikan. Konsep kupon mirip ya dengan bunga. Deposito udah familiar banget. Sedangkan obligasi, apalagi punya negara, punya keunggulan menarik yang sayang kalau nggak diketahui. Deposito dijamin LPS sampai 2 miliar per nasabah per bank asal bunganya sesuai batas penjaminan. Per 1 Juni 2025, maksimum tingkat suku bunga yang dijamin untuk jaminan bank umum adalah 4%. Jadi ya aman. Sedangkan obligasi negara dijamin langsung oleh negara, jadi sama amannya. Sedangkan kalau obligasi korporasi atau perusahaan ada resiko gagal bayar, jadi perlu cek kualitas penerbitnya, oke atau enggak. Intinya kalau pilih yang aman banget, deposito dan obligasi negara sama-sama layak. Deposito bank umum biasanya punya bunga 2-4% per tahun. Obligasi negara, contohnya SR, SBR, dan ORI, bisa kasih kupon 5-7% per tahun. Obligasi korporasi atau perusahaan bisa lebih tinggi lagi, tapi risikonya juga naik. Semakin tinggi return, biasanya risiko juga ikut naik. Bab berikutnya, likuiditas. Likuiditas adalah seberapa mudah uang bisa dicairkan. Deposito, kalau dicairkan sebelum jatuh tempo, kena penalti dan bunga bisa hilang. Sedangkan obligasi negara, ada yang tradable dan non-tradable. Yang tradable atau dapat diperjualbelikan adalah ORI, SR, atau FR. Sedangkan yang non-tradable atau tidak dapat diperjualbelikan adalah SBR dan ST. Sedangkan obligasi korporasi sifatnya tradable, alias bisa dijual kapan saja, asal ada yang mau beli. Bunga deposito kena pajak 20% final. Misalnya bunga 1 juta, pajaknya 200.000. Jadi terima bersihnya 800.000. Sedangkan kupon obligasi negara kena pajak 10%. Jadi lebih kecil ya. Misalnya, bunga 1 juta rupiah, pajaknya 100.000. Terima bersihnya 900.000. Deposito nggak ada biaya beli, tapi kalau buka di cabangnya, ada biaya mata Rp10.000. Sedangkan obligasi kadang ada biaya beli atau administrasi tergantung platformnya. Simulasi perbandingan. Setelah kamu punya uang 1 juta rupiah, jika kamu masukin ke deposito yang bunganya 4%, kita ambil contoh yang maksimal ya, maka 100 juta kali 4% bunga adalah 4 juta per tahun untuk bunganya. Potong pajak 20%, terima bersih 3,2 juta. Sedangkan jika kamu masukkan ke obligasi negara, maka 100 juta kali 6%, kuponnya adalah 6 juta per tahun. Dipotong pajak 10%, terima bersih 5,4 juta. Bedanya lumayan ya, apalagi kalau dikalikan beberapa tahun. Jadi gimana? Kamu lebih suka yang mana? Semua tergantung tujuan dan profil risiko kamu. Kalau mau aman, deposito oke. Kalau mau aman tapi cuan lebih, obligasi negara layak dilirik. Kalau video ini bermanfaat, tekan like, subscribe, dan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video berikutnya.